Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Faiz Emirsa Yusuf, kelas 12-6 absen 29, yang hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul lemak dan manfaatnya. Nah, sebelumnya, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian kenal nggak nih snack-snack yang ada di PPT ini? Ya, betul. Ini bisa dibilang juga sebagai junk food alias makanan yang tinggi lemaknya. Nah, makanan ini tuh biasanya tuh kalau kita konsumsi tuh enak banget, cuman kalau, dikonsumsi secara, sering atau lebih rutin, nah itu bisa berdampak buruk sama kesehatan kita. Pasti kita pernah berpikiran kayak, "Waduh, kalau aku pengen hidup sehat atau pengen diet, harus nih hindari makanan dengan tinggi lemak." Yap, itu betul guys. Namun, jangan sampai itu malah membuat perspektif kalian terhadap lemak itu jadi tidak bagus ya. Nah, karena lemak itu sendiri juga dibutuhkan dalam tubuh, yang artinya lemak itu bermanfaat juga bagi tubuh. Nah, manfaatnya apa aja sih? Yuk kita saksikan presentasiku dengan seksama. Nah, kita mulai dulu ya dari pengertian lemak. Lemak itu adalah salah satu dari 3 jenis nutrisi makro bersama dengan karbohidrat dan protein yang penting banget bagi tubuh manusia untuk menjalankan fungsi-fungsi biologisnya. Nah, versi singkatnya itu lemak tuh kayak bentuk penyimpanan energinya tuh efisien banget. Nah, terus juga memberikan energi buat tubuh kita yang tahan lama, jadi tubuh kita nggak gampang capek. Nah, itu juga bisa loh melindungi organ-organ vital kita dan juga membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin tertentu. Nah, strukturnya sendiri itu yang pertama adalah asam lemak yang terbagi menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak sendiri itu adalah bahan bangunan lemaknya. Mereka merupakan rantai panjang karbon yang dihubungkan oleh ikatan kimia. Lalu bedanya dari jenuh dan tidak jenuh itu apa sih? Nah, jadi kalau jenuh itu tuh memiliki ikatan tunggal antar atom-atom karbon, sedangkan asam lemak tak jenuhnya itu memiliki satu atau lebih dari ikatan terakat. Lalu yang kedua ada gliserol. Gliserol sendiri itu adalah komponen lain dari struktur lemak. Ini adalah alkohol yang menyusun dasar dari molekul-molekul lemak. Molekul-molekul lemak sendiri juga dikenal sebagai trigliserida, yang nanti akan dijelaskan di rantai asam lemak. Nah, trigliserida ini tuh terdiri dari satu molekul gliserol yang terikat dengan 3 rantai asam lemak. Lalu yang terakhir ada rantai asam lemak. Nah, rantai asam lemak ini tuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada satu rantai asam lemak, itu monogliserida, yang terbentuk ketika satu asam lemak terikat ke satu molekul gliserol, yang bisa disebut juga sebagai bentuk dasar lemak. Lalu yang kedua ada rantai asam lemak yang kedua, yaitu digliserida. Nah, digliserida ini terbentuk ketika dua asam lemak terikat ke satu molekul gliserol. Lalu yang terakhir yang ketiga, alias rantai asam lemak yang ketiga, itu trigliserida, yang paling umum di antara semua lemak. Terbentuk ketiga tiga asam lemak terikat ke satu molekul gliserol. Nah, lalu fungsi biologisnya ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu seperti yang aku sebutkan tadi, itu tuh bisa berfungsi sebagai penyimpanan energi. Jadi lemak berfungsi sebagai penyimpanan energi jangka panjang dalam tubuh. Ketika tubuh memerlukan energi tambahan, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk digunakan sebagai bahan bakar tubuh. Bukan kayak etanol gitu ya, ya cara kerjanya kayak etanol gitu, cuman ya bukan setara dengan etanol ya semua kandungannya. Lalu yang kedua ada isolasi dan proteksi organ. Nah, lapisan lemak di bawah kulit berfungsi sebagai isolasi termal dan melindungi organ-organ internal dari dampak fisik. Lalu yang terakhir ada penyerapan nutrisi. Nah, lemak membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin larut, lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, berikut adalah daftar pustaka alias sumber yang digunakan dalam materi presentasi aku kali ini. Baik, sekian presentasi dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan maupun juga kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.